dimulai dari 1925. Oh iya, dari awal cikal bakal. Iya, itu mulai dari Poliklinik Tionghoa yang namanya Gang Gambiran. Ya. Bagi warga kota Semarang atau mungkin siapa yang pernah tinggal di Semarang untuk berpasat, tentu sudah pada tahu ya, atau sekurang-kurangnya pernah dengar rumah sakit, salah satu rumah sakit yang cukup besar di kota Semarang ini, yaitu Rumah Sakit Telogorejo, ya. Dan tidak kita sangka Rumah Sakit Telogorejo ini dalam tahun ini akan berulang tahun yang ke-70 tahun, ya. Nah, tentu banyak pemirsa ingin tahu ya bagaimana sih sejarahnya bisa berkembang dari cikal bakal awal hingga bisa menjadi rumah sakit yang sebesar ini. Nah, untuk itu saya sudah bersama Dr. Singgi ya. Selamat siang. Beliau adalah ketua pengurus ya Yayasan Kesehatan Telogorejo ya, kita Dr. Singgi ya. Beliau yang begitu sibuknya berkenan ya meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang. Nanti saya mohon untuk berkenan Dr. Singgi, kita bincang-bincang sejarah singkat ya Rumah Sakit Telogorejo dari cikal bakal dari awal, terus para founding father, dan juga bagaimana prosesnya sehingga menjadi rumah sakit yang besar seperti sekarang ya. Depan saya sudah ada seorang tokoh yang luar biasa nih kalau menurut saya ya, tokoh yang mungkin berada di balik layar di atas keberhasilan, kesuksesan kemenangan Rumah Sakit Telogorejo dan beberapa bagian institusi lain yang di bawah kepengurusan yayasan ini ya. Selain Rumah Sakit Telogorejo ada Stikes dan ada juga Rumah Duka Tionghoa Iwan. Pada kesempatan ini kita fokus dulu ke Rumah Sakit Telogorejo-nya. Kenapa? Karena dalam waktu dekat ya, karena ini kita syutingnya di tanggal 16 November 2021 dan dalam rangka akan ulang tahun ini Rumah Sakit Telogorejo. Tidak kita sadari sudah akan berusia 70 tahun ya, demikian Pak Singgi ya. Nah, untuk kali ini kita bincang khusus ya, dengan Dr. Singgi. Terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktunya begitu sibuk. Kita ingin tahu nih bagaimana ini riwayat rumah sakitnya ini, apakah tiba-tiba sebesar ini atau bagaimana perjalanannya dari awal ya. Karena kalau saya dengar itu dari unit yang paling kecil. Nah, Dr. Singgi mungkin bisa menjelaskan ini dari awal-awal tuh, awal bangetnya itu bagaimana perjalanannya? Jadi saya ralat dulu bahwa keberhasilan ini bukan saya pribadi, tapi ini merupakan satu tim. Tim ya mulai dari pembina, pengawas dan pengurus ya. Jadi tim kami adalah pembinanya itu ketuanya Pak Haryanto Halim, pengawas itu ketuanya adalah Pak Ohadi. Nah, kalau pengurus ketuanya saya. Nah, dalam pembangunan ini kami banyak dibantu oleh Pak Joko Sujadi. Terutama pembangunan di dalam infrastruktur. Pak Joko. Di dalam pengurus ini ada saya, lalu ada wakil saya Pak Joko Sujadi tadi. Kemudian bendaharanya Pak Hendro Sutantio, sekretaris Pak Subianto Putro. Dan sekretaris duanya adalah Pak Levi Purnama. Nah, ini kira-kira ini merupakan satu tim. Pak pembina juga orang banyak, pengawasnya 3 orang ya. Jadi kita satu yayasan itu totalnya semua 25 orang. Wow, luar biasa. 25 orang. Jadi ini medis, total 25 pengurusan semua ya dari pembina, pengawas, pengurus. Pembinanya itu 17, pengawasnya 3, pengurusnya 5. Ya. Total 25. Ya, itu tadi kira-kira itu. Jadi ini baru bisa percaya ya kenapa bisa maju ini, ternyata diawasi atau dibantu oleh 25 tokoh-tokoh ini. Ya, jadi ini kita merupakan satu teamwork lah. Ya, kerja tim bukan kerja perseorangan. Dibantu lagi nanti di bawah kami ada yang namanya corporate yang dikepalai oleh Bu Glenda. Corporate dia punya jajaran juga. Nah, di bawahnya corporate nanti baru ada yang namanya rumah sakit yang di rootnya adalah Bu Dr. Alis.
ada corporate lagi. Corporate, kemudian baru ke rumah sakit. Iya, iya. Dirutnya Bu Alis beserta jajarannya. Kemudian Stikers ketuanya Bu Suwani jajarannya. Kemudian Tionghoa Iwan Bu Yuliani. Kemudian masuk ke yang namanya pendukung-pendukung, gedung parkir, kemudian supporting dan lain-lain. Jadi apakah corporate itu pengertiannya lebih fokus ke masalah bisnisnya atau apanya? Nah, corporate itu begini. Jadi kami ini yayasan ini semua volunteer. Kami bekerja secara sukarela dan tidak dibayar. Bahkan kami pun tidak boleh berbisnis dengan yayasan ini. Meskipun kami punya bisnis, tapi kami tidak boleh berbisnis. Oleh karena itu kami tidak mungkin setiap menit di dalam yayasan ngurusi. Cuma kebijaksanaan strategi dari kami. Nah, karena itu kami butuh yang setiap menit ada di sini. Karena itu kami bentuk itu waktu itu zamannya Pak Tendi Susanto. Pak Tendi Susanto. Pak Tendi Susanto itu ketua sebelum saya. Ya. Itu dibentuk corporate yang akan menjalankan nama ini. Di atas itu kami punya sesepuh misalnya Pak Insinyur Budi Darmawan, itu yang sudah lama sekali. Ketuanya sebelum Pak Tendi itu namanya Pak Setiawan. Ada yang waktu itu ada Pak Mulyono Hadi dan lain-lain. Ya itu yang semua yang kalau tidak ada beliau-beliau tidak ada sekarang ini. Jadi jasanya itu bukan dia, kalau tidak ada yang dulu lagi juga ada yang sekarang ini. Jadi ini sebetulnya adalah proses yang dari dulu sampai sekarang, bukan ujuk-ujuk bahasa Jawanya datang, bukan. Jadi itu yang bisa saya garis bawahi tadi Pak Dr. Singgi ya. Jadi ada 20 orang dan banyak-banyak lagi membantu. Dan itu mereka adalah volunteer, dan setahu saya itu mereka adalah tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya ya. Dan ini volunteer murni membantu mengabdi untuk masyarakat. Nah, bekerja untuk Rumah Sakit Pulau Brojo ini dan unit-unit yang lain itu tanpa digaji gitu ya. Selain tanpa digaji tidak boleh berbisnis ya. Rumah sakit ini ya. Wah, luar biasa. Ya, tidak boleh berbisnis. Oke. Jadi kita semangatnya itu ini adalah dimulai dari 1925. Oh iya. Dari awal cikal bakal. Iya. Itu mulai dari Poliklinik Tionghoa yang namanya Gang Gambiran. Itu tahun 1925. Iya, 1925. Kemudian mulai dibuka untuk umum 1 Desember 1925. 1 Desember 1925. Itu ya. berupa apa? Balai itu pengobatan. masih berupa Balai Pengobatan. Gang Gambiran atau Gang Gambiran ya. Atau disebut Poliklinik Tionghoa waktu itu. Gambiran di Pecinan itu. Di sana ya Gambiran. Itu tahun 1925. 1925 1 Desember ya. tepatnya ya. Ya, itu mulai terima pasien. Ya. Dan hebatnya lagi bahwa waktu itu memang didirikan oleh orang-orang Tionghoa ya, yang namanya adalah Gu Eng Tun, Sik Tio Sik, Su Liang Hin, Tio Peng Kiat, Lim Kim Ching, Tan Seng Hui, Tio Ah Hin, Gu Yok Hu, Pang Kun Lim dan Chiu Xiong Tun. Ada 10, ada berapa ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kepada beliau-beliau ya. Ya. Mungkin masih ya. atau sudah itu. Tapi yang hebatnya lagi adalah dokter pertamanya itu ada dokter dari Indonesia, yaitu Dokter Permadi. Nah, dokter keduanya juga dari Indonesia, dari sini juga, Dokter Ngandani. Iya. Tentu kita berterima kasih ya kepada para pendahulu-pendahulu yang telah merintis usaha ini dan juga kepada keluarganya ya. Malah dokter Tionghoa pertamanya itu adalah Dokter Tan Ping I, itu baru mulai tahun 1926 September. Itu beliau ahli bedah lulusan Belanda. Iya. Oke, Dr. Singgi saya potong dulu. Ini kan tahun 1925. Iya, betul. Artinya kita belum merdeka ya. Merdeka belum. 1945 ya. Belum. Waduh, kira-kira apa ya motivasi para sesepuh yang 10 orang tadi? Ya, betul. Sesepuh itu beliau melihat pada waktu itu masih zaman penjajahan ya. Kemudian banyak saudara-saudara kita yang menderita sakit. Waktu itu sakit kan masih macam-macam dan obatnya belum banyak juga. Karena itu dari 10 itu melihat apa yang bisa dibantu untuk negara Indonesia. Waktu itu belum merdeka, tetapi mereka ada berpikir membantu sesama manusia yang menderita. Kemudian mereka mendirikan itu tadi. Dan itu tuh bukan untuk si A, si B, bukan. Untuk semua golongan. Semua golongan. Sampai sekarang pun juga kita sama. Untuk semua golongan kita tidak membedakan, tidak apa. Semua dan kita bantu. Ya, luar biasa ya. Sobat medis, bayangkan ya. Di zaman
kita masih penjajahan ya Pak, yang kan dijajah oleh Belanda. Kita tahulah bagaimana penjajahan itu ya. Tentunya akses kesehatan untuk warga kita, apalagi yang tidak mampu tuh sulit sekali. Ya. Ya. Jadi makanya 10 orang inilah tadi yang berpikiran untuk membuka satu klinik, satu balai pengobatan ya. Ya, membantu sesama yang menderita. Dan pada waktu fasilitas pengobatan memang belum banyak. Masih terbatas sekali. Iya. Dan akhirnya pada waktu dibuka bulan Desember itu aja kita merawat 352 pasien. Buka 1 Desember itu. Ya, selama Desember itu 352 pasien. Luar biasa. Ya. Menunjukkan betapa tingkat kebutuhan masyarakat ya untuk dan yang bayar hanya 74 orang saja. Semuanya gratis saja. Dari 300 yang membayar hanya 74. Ya. Jadi memang pikirannya waktu founding father kita memang berpikir bagaimana membantu sesama. Ya, jadi ini harus kita catat ya bahwa ide awalnya memang untuk sosial, bukan bisnis ya. Jadi contohkan tadi dari 300 sekian yang berobat hanya 70 orang yang membayar. Gitu ya, luar biasa. Oke, kemudian perkembangan selanjutnya bagaimana? Jadi tadi itu kan hanya kumpul-kumpul saja. Kemudian tanggal 16 November itu mulai tahun 1926 itu 16 November 1926 itu mulai dibentuk perkumpulan, belum berbadan hukum ya, perkumpulan saja yang disebut dengan Lang Chuan Tionghoa Iwan. Lang Chuan Tionghoa Iwan itu perkumpulannya. Kemudian tanggal 16 Juni 1929 itu bisa mendapatkan badan hukum oleh Bapak Hok Sanko dan Go Siang Tat. Itu mulai berbadan hukum yang diperjuangkan oleh 2 orang tadi. Waktu itu badan hukumnya berupa apa? Ya, badan hukumnya masih disebut Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 2 Statuta nomor 159. Bentuknya mungkin belum belum bentuk mungkin resmi. Ya, sebelumnya kan hanya perkumpulan masyarakat. Jadi belum bentuk yayasan, belum. Ya, belum. Dan ini sudah terdaftar resmi. Hindia Belanda. Ya, dan pengurusnya pertama tadi kan yang punya ide untuk bentuk. Sekarang setelah jadi pengurusnya yang pertama itu adalah Ko Hok San, itu ketuanya. Go Siang Tat itu sekretaris, Tio Puat San itu bendahara, Tan Seng Hui komisaris, Ui Kiong Hui, Pan Kun Lim, Kwa Chuan Siu, Tan Tiong Kui dan Tan Bun Chiao. Itu pengurus pertama kali. Tadi itu kan yang ide-ide 10 orang. Kemudian tapi yang ini yang betul-betul dibentuk badan hukum dan dibentuk sebagai pengurus tadi itu. Yang ini. Ya. Jadi sudah berbentuk badan hukum dan sudah ada pengurusnya yang tercatat. Ya, sekarang dia pengurus, betul pengurus. Ya. Dan pada waktu itu memang di Indonesia ini poliklinik yang diinisiasi oleh orang Tionghoa pada masa kolonial Belanda itu tidak di Semarang saja. Ada yang di Jakarta, yang namanya Yang Sing I, sekarang namanya Husada. Ada di Mangga Besar. Ya, kemudian di Semarang ini yang dimulai dari Poliklinik Tionghoa Gang Gambiran atau Lang Chuan Tionghoa Iwan. Ya, Gang Gambiran atau setelah jadi perkumpulan disebut dengan Lang Chuan Tionghoa Iwan. Ini sekarang jadi Trogojo, SMC Trogojo. Kemudian ada yang di Surabaya, namanya Soswi Tionghoa Iwan. Sekarang jadi Adi Husada. Ada lagi yang di Malang. Itu namanya Tionghoa Isya. Sekarang dia menjadi Panti Nirmala. Nah, terus terakhir di Solo. Poliklinik ya. Mulai dengan Hua Jiao Jing Nian Hui. Atau Chi Sing Yuan. Sekarang jadi Panti Kusala. Panti Kusala. Jadi ini ya, Sobat Medis bisa kita catat di sini bahwa betapa luar biasanya ya, salah satu komponen warga Indonesia dari etnis Tionghoa ini punya pikiran maju ya, dan juga intinya itu sosial yang membantu masyarakat. Jadi tentu ini bisa menepis dan ini Tionghoa ini mau cari untung aja di Indonesia, ternyata ya tidak demikian ya. Dan banyak yang berjasa di bidang kesehatan dan juga banyak juga tokoh-tokoh pahlawan gitu ya. Dan juga sekarang ini kami masih setiap bulan kita tukar pikiran. Komunikasi. Ya, sebelum pandemi setiap tahun sekali kita kumpul offline.
Tapi staf-stafnya kita setiap saat ada pelatihan bersama dan seminggu yang lalu kita baru mengadakan latihan bersama dengan pelatihnya dari Profesor Hans dari Surabaya tentang mental leadership. Minggu yang lalu workshop itu udah ada pelatihan lain, tapi kemarin workshopnya kemarin. Jadi kita tetap bersama, jadi pelatihan atau apa itu tetap 5 ini kita. 5 ini mungkin saling tukar pikiran. Ya betul, memang independen semua, independen semua, tetapi kita saling tukar pikiran, saling memajukan ya. Saling tukar informasi. Supaya kita bisa bagaimana kita bisa berbakti pada negara dan bangsa Indonesia ini. Saya kira ini penting sekali karena ya kita lahir, kita hidup bekerja di sini dan besok matinya ya bakal di sini. Ya bagaimana kita harus punya jasa, harus berbakti pada negara dan bangsa. Bagaimana kita membawa Indonesia ini lebih maju, lebih baik lagi. Terutama di bidang kami ini kebetulan di bidang kesehatan ya. Yang kesehatan ya. Kemudian itu kan dari pertama klinik balai pengobatannya di Gang Gambiran. Iya, betul. Terus bagaimana posisinya pindah di rumah sakit yang sekarang? Ya, itu kan Gambiran, terus kemudian dia perjalanan waktu pada tanggal 25 November tahun 1951. Nah, itu mulai dibangun yang namanya yayasan, dibentuk yang namanya yayasan. 25 November. Ya. Nah, itu mulai disebut hari lahirnya SMC Logorjo. 25 November 1951. Karena itu sekarang 70 tahun. Dihitung dari 1 November 25 November 1951 karena sudah berbentuk yayasan. Ya, itu mulai dianggap titik lahirnya rumah sakit karena 25 November itu bentuk yayasan dan rumah sakit. Dulunya kan klinik. Nah, itu mulai titik cikal bakalnya menjadi rumah sakit. Harusnya kalau dihitung dari balai pengobatan sudah lama sekali. Ya, jadi cikalnya itu terus kemudian dikembangkan dan 25 November itu menjadi yayasan dan menjadi rumah sakit, meskipun ya tidak sebesar ini rumah sakit itu. Baik. 25 November. Dan Dr. Singgi, mungkin ini kan perjalanan cukup panjang. Mungkin suka dukanya ini dalam mengelola khususnya rumah sakit ini. Saya masuk sini mulai 2003 akhir ya, tempatnya. Jadi ya sekarang hampir 18 tahun. Wow. Dan waktu itu ketuanya masih Pak Setiawan dan ketuanya pembinanya Pak Budi Darmawan. Ya, toh. Kemudian juga setelah itu kan tahun 2005 mulai Pak Tendi ketuanya dan saya wakilnya waktu itu. Ya itu adalah perjalanan panjang karena pada waktu itu rumah sakit belum seperti ini. Tapi semangatnya pada pengurus-pengurus itu bagaimana kita mempunyai rumah sakit yang paling tidak kalau tidak bisa bersaing dengan Mount Elizabeth di Singapura. Semangatnya begitu. Karena itu kan terus kita waktu itu juga studi banding ke Filipina kemana-mana untuk melihat dan ke Singapura juga. Setelah itu oleh pengurus zaman waktu itu ya diputuskan bahwa medical design-nya itu diambil dari perusahaan di Singapura. Sehingga supaya nanti standarnya ini kira-kira juga sama dengan yang di Singapura lah. Medical design ya, bukan arsitek ya. Setelah ada medical design secara sains, kemudian digambar arsitek oleh orang Indonesia semua. Medical science berarti artinya tata letak, alur, semua itu sana. Nah, setelah itu digambar arsitek rumah sakit ini memang dengan pengurus sama waktu itu pengurus itu mulai tahun 2005 ya. Dan pada waktu itu mungkin mengulang sedikit, pada waktu itu kan masih ketuanya Pak Budi Darmawan, ketua pengurusnya Pak Setiawan Santoso, ya, dan di situ juga ada Pak Mulyono dan lain-lain. Kemudian tahun 2005 kan diganti Pak Tendi ketua dan saya wakil ketua, dan ada pengurus-pengurus lain. Ya. Kita mulai berpikir untuk membangun rumah sakit yang sudah dimulai pemikirannya tadi itu dilanjutkan, dilanjutkan untuk kita ini pengen bahwa rumah sakit ini yang paling tidak yang baik, sehingga kita bisa bersaing dengan Singapura pada waktu semangatnya, supaya tidak orang Indonesia tidak pergi ke Singapura semua.
dari Semarang. Ya, minimal kita ini membangunnya. Karena itu diputuskan bagaimana tim perencana medical design, sainsnya, itu adalah perusahaan Singapura. Oh, luar biasa ya, Sobat Medis ini berpikirnya sangat maju ya. Ya, perusahaan Jadi Singapura. tidak hanya standarnya lokal saja, lokal Semarang saja, bahkan standarnya Singapura. Ya, hanya pendesain arsiteknya, arsitek desainnya adalah orang Indonesia semua. Struktur, arsitek dan lain-lain orang Indonesia semua. Jadi hanya medical design. Medical design, tata ruang, letak, OK dan macam-macam. Tapi arsitek struktur semuanya ME itu didesain oleh orang Indonesia semua. Yang bangun ya orang Indonesia semua. Ya. Hanya tadi itu aja supaya kita semangatnya adalah sekarang orang Indonesia ini kan banyak yang berobat ke luar negeri. Benar. Kalau kita punya minimal fasilitas, besok kita bisa punya dokter-dokter yang sama dengan Singapura. Kan orang Indonesia tidak perlu ke sana, malah justru kalau perlu orang sana balik ke sini. Ini kan pikirannya. Luar biasa banyak itu besar. Ya, karena menurut statistik dan kemarin itu saya barusan dari Pak Dirjen Yankes dari Kemkes itu 2 minggu yang lalu saya ikut webinarnya, setahun itu orang Indonesia yang berobat ke luar negeri ya, bukan hanya Singapura saja loh ya, itu menghabiskan 160 triliun luar biasa, 160 per tahun. Triliun per tahun ya. Kalau itu nanti bisa orang tidak ke sana dan bisa balik ke sini, bayangkan dokter Indonesia luar biasa, kesehatan luar biasa. Luar biasa kesehatan kita, devisa kita hilang ya. Ya, ini kita bisa balik. 160 triliun tadi. 1 tahun, itu menurut Bapak Dirjen Yankes ya dari Jakarta. Jadi itu 2 minggu yang lalu webinar. Ya, semua kita ikut sejahtera. Ya. Jadi kalau itu balik ke sini, apalagi orang luar negeri masuk ke sini, itu kan luar biasa. Dan kita ini sekarang kan masuk di dalam yang namanya ASEAN Economic. ASEAN. Jadi kan itu kan satu. ASEAN ini satu, bukan negara-negara ASEAN ini satu, bukan lagi banyak. Tidak ada batas lagi. Tidak ada batas lagi, benar-benar. Nah, ini yang menyebabkan jadi ya kalau itu kan nanti orang sana boleh ke sini, orang sini boleh ke sana, itu kan jadi bebas, bukan dibatasi. Jadi tidak ada dibatasi. Tidak ada dibatasi. Negara lagi ya saat ini. Mungkin Dr. Singgi mungkin ada suka dukanya untuk proses itu ya. Ya banyak pastilah ya, banyak sekali lah. Karena kita orang banyak, pendapatnya juga banyak. Bagaimana kita menyatukan pendapat, bagaimana kita membangun bersama, itu kan sesuatu harus disatukan, harus diselaraskan, harus di alignment. Baik. Saya lihat ini kan rumah sakitnya mewah sekali, besar sekali. Kalau boleh tahu tuh dana atau modal untuk bangunnya itu dari mana? Gitu. Nah, ya bangunnya. Pinjam dari perbankan. Pernah kita pinjam dari perbankan. Ya, kami di backup oleh BCA. Pinjam pasti pinjam. Tapi juga itu juga menabung sudah sekian puluh tahun. Kemudian setelah ditabung berpuluh-puluh tahun ya kita mulai berani untuk membangun. Ya artinya bukan berpuluh tahun ya, bertahun-tahun lah. Setelah siap baru kita mulai bangun sambil ada pinjaman. Nah sambil pinjaman ini nanti hasilnya juga untuk mengangsur. Ya saya kira pasti itulah. Iya. Kemudian Dr. Singgi ini kan kebetulan kita duduk di lokasi yang ada prasasti ya, banyak donatur ya. Saya lihat di sini ada perorangan, ada swasta, ada yang ruangan mana disumbangkan oleh siapa, itu memang keterlibatan masyarakat juga besar. Ya, jadi memang ya, ini milik masyarakat ya. Pemiliknya kan masyarakat, bukan kita. Kita kan hanya menjalankan saja. Tapi yang punya ini ya masyarakat semuanya. Ya, jadi itu dia ya. Ya siapa yang merasa tertarik, yang menuh itu waktu itu awalnya itu memang sangat banyak penyumbang. Tapi kalau yang terakhir ini memang kita kelola rumah sakit ini betul-betul secara profesional. Artinya kita siap bersaing dengan siapapun juga yang masuk di sini. Jadi bisa saya garis bawahi di sini ya bahwa rumah sakit Pulau Projo itu nggak ada owner perorangan, bukan juga dimiliki oleh perusahaan seperti rumah sakit besar lainnya. Tapi ini dimiliki oleh warga masyarakat. Yayasan. Dimiliki oleh yayasan. Yayasan itu masyarakat. Dan yayasan ini adalah masyarakat. Pemiliknya masyarakat. Jadi tidak dimiliki oleh seseorang bukan, tapi dimiliki oleh masyarakat. Ya, ini jadi jelas bagi saya karena dulu ada rumor tuh di masyarakat
Tapi Rumah Sakit Purworejo sahamnya udah milik Malaysia, Oh. udah milik Singapura. No. Ternyata bukan ya? Tidak. Jadi Ternyata hanya konsultannya tadi ya? nah, di waktu itu di awalnya, waktu itu masih zamannya Pak Tendi, Iya. ya kita ini akan menjalankan rumah sakit yang modern dan Iya. lain-lain. Jadi hanya konsultan. Lah kita saja. datangkan konsultan Iya. dari Malaysia, Oke. Head Solution. Iya. Kita datangkan. Iya. Karena itu mereka hanya konsultan. Hmm. Sekarang kita sudah tidak ada konsultan dari luar negeri. Kita Oh, kerjakan sendiri kerjakan semuanya. sendiri. Semuanya kerjakan Indonesia semua. Ini adalah Jadi yayasan. miliknya tetap yayasan. Yayasan itu adalah milik masyarakat. Miliknya tetap milik yayasan. Milik yayasan ya. Bukan milik Malaysia, bukan milik siapa, milik yayasan. Ya. Cuma waktu itu memang mendatangkan konsultan Konsultan. untuk Ini supaya clear, ya. membawa ini bisa lebih maju, lebih Iya, iya. bersaing dan Iya, lain-lain. iya. Baik, baik. Tapi sekarang kita sudah dikerjakan sendiri dan konsultannya pun juga beberapa konsultan dari Indonesia juga. Iya, iya. Baik, baik. Ya. Ini kita juga kebetulan lagi duduk nih Ya, di prasasti yang ada visi misi ya. Ya. Kemudian juga ada bagaimana jati diri, keinginan ya para pendiri-pendiri Rumah Sakit Purworejo ini Ya. tercantum ya di prasasti ini ya. ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian kalau visi misinya bagaimana ya untuk ini? Ya, ini kalau visi awalnya ya. Visi awalnya itu kan rumah sakit ini oleh kelompok-kelompok tadi itu Iya. dibangun dengan mencapai untuk kemanusiaan dan jiwa sosial. Jadi prinsipnya kemanusiaan dan jiwa sosial. Manusia dan jiwa sosial. Ya. Oke. Kemanusiaan dan jiwa sosial. Jadi itu adalah founding father kita menanamkan Iya. hal yang seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi Nah. ini memang founding father kita itu sudah berpikir jauh ke depan. Ya, kalau sekarang kita ini berpikir bagaimana menjadi pilihan rumah sakit pilihan utama. Nah, ini ya sekarang ini. Ya, jadi awalnya adalah Ya. kemanusiaan Ya. dan sosial. Ya, sekarang ini kita menjadi rumah sakit pilihan utama Ya, kalau bisa. Jadi sekarang itu visinya ya. Ya. Jadi rumah sakit pilihan utama Utama. untuk Masyarakat. masyarakat. Ya, ini kira-kira supaya bisa menjadi betul. Jadi karena itu ya kami harus mengelola ini dengan profesional, Ya. dengan benar, sehingga orang datang itu memilih rumah sakit. Oh, orang datang ke Tlogorjo, gitu loh. Ya, oh Tlogorjo, oh ternyata di dalamnya ada dokter ini ya. Dia bisa milih dokternya yang mana. Jadi bagaimana kita membangun terus rumah sakit ini? Iya. Kita mulai bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Iya. Kita yakin bahwa rumah sakit ini baik kalau sumber daya manusia baik. Oke. Punya hardware baik kalau sumber daya manusia tidak baik. Gitu. Benar. Dan kita punya satu prinsip yaitu melayani dengan sepenuh hati. Oh, motonya ya. Ya, melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan Nah, sepenuh hati. Luar biasa. Jadi bagaimana kita akan melayani dengan sepenuh hati, kemudian kita menuju yang namanya go digital. Ini dah kita mulai menuju ke go digital. Ya, memang pengalaman saya pribadi ya. Nah. Sobat medis, saya juga berpraktik di sini. Wah, kalau di bidang software luar biasa Ya. di sini. Termasuk cepat ya Nah, update-nya ya. kini ke depan lebih cepat lagi, Ya, karena kita luar akan biasa. mau kejar lagi untuk go digital yang lebih baik lagi. Iya, sekarang kita sudah elektronik ya. Ya, Ini karena recordnya ya. kita ya sudah smart. Iya. Kita mau menuju ke smart hospital. Smart hospital. Ini yang luar sudah biasa. apapun langkah panjang harus dimulai the first step. Iya. First step ini dah kita mulai. Benar-benar, karena langkah awal itu sangat menentukan Ya. ya keadaan kita di masa yang akan datang. Saya juga bisa terima juga grup kredensial pun lewat aplikasi. Ya. Luar Nah, biasa. kita bagaimana kita menjadikan rumah sakit ini menjadi smart hospital. Iya. Tidak langsung semuanya blek ya, mesti step by step. Iya. Mana yang bisa dilakukan, tapi bukan step by step itu yang timik-timik ya, yang dengan langkah Oke. pasti. Ya, kemudian Dr. Senggi saya lihat rumah sakit Purworejo sudah demikian luas, ada rumah sakit dan juga ada juga semacam teman-teman bisnisnya ya, ada kuliner. Ya, sporting Oh. area. Karena prinsip kami ya Iya. masuk ke rumah sakit ini ya mereka juga ada entertainnya lah. entertain. Kalau pengen makan, pengen apa, kalau ada yang jaga, yang apa, pengen Ya, makan kan ya. mudah gitu ya. Jadi nggak harus keluar. Nggak harus keluar. Ya. Makanannya juga yang enak-enak loh ini. Oh, betul. Saya lihat yang terkenal Ya, ya. ya, anaknya juga yang enak-enak, Juga jadi kayak gitu bisa enak, ya. untuk itu. Dan itu pisah sama sekali dengan rumah sakit, Oh. karena matinya pisah bukan untuk pisah bangunan ya. Kalau memasuk itu rumah sakit sudah ditutupin dengan pintu-pintu Oh, semua. alurnya berbeda. Ya, Ya, alurnya beda. Ya, ya. Jadi alur masuk rumah sakit, alur itu udah beda. Ya, jadi banyak
Meskipun ya ada hubungan, tetapi hubungannya pun sudah dibatasi dengan elok atau staging room. Iya. Jadi Ada- aman lah. Iya, ada Transmart, ada Wendy, Ya, ada ya. TPG dan semua ya. Ya, supaya masuk rumah sakit tidak kesan seperti rumah sakit, Iya. tetapi ya Betul ya. ada happy-happynya lah. Happy-nya ya. Ya, Seperti dulu rumah sakit itu Ya. kesannya ya harus putih catnya. mengerikan enggak? Ini gelap kumuh gitu ya, ya. ya, Nah, karena sekarang tidak. nantinya kan rumah sakit ini menjadi rumah sehat nantinya. Rumah sehat harusnya seperti itu. Jadi Ya. orang yang sakit ke sini jadi sehat ya. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian Dr. Stinggi ini kan rumah sakit Purworejo ini udah cukup besar ya. Cukup Ya. besar. Mungkin ada wacana pemikiran buka cabang, buka rumah sakit di tempat lain lagi. Ya, kami sudah berpikir untuk 10 tahun ke depan. Oh. Cuma mungkin belum bisa saya buka karena oh. belum disahkan oleh BPL. Oh. Nanti minggu depan apa-kapan ini kami akan rapat besar. Iya. Setiap perencanaan itu harus disahkan dan ini saatnya untuk kita merencanakan 10 tahun. Oh, oke. 10 tahun. Pemikiran ke 10 tahun. Ya, 10 akan tahun. datang luar Ya. biasa ya. Tapi harus disahkan dulu oleh Oh. rapat besar tadi. Ya. Rapat besar itu ya pembina, Iya. pengawas, pengurus rapat Ya. semua. Jadi belum bisa di-share sekarang ya. Ya, belum karena disahkan belum ya. disahkan nanti. Ancar-ancaran ada kemungkinan ya gitu. Ya, Ke 10 ya, tahun yang akan ya, datang 10 tahun Ya. kita mau kemana tuh. Kita harapkan Kan kita berhasil ya. bukan rumah sakit ini aja, kita kan punya stickers Oh. yang iya, di iya. Jadi yang ini Duko. tidak hanya mengelola rumah sakit Tidak. saja, tapi ada yang ada stickers, ada persemayaman. stiker Purworejo. Ya, stickers Logorejo yang di Iya. sana Madukoro sana. Iya, iya, iya. Ada persemayaman. Persemayan Ya. Pak Iwan itu ya. Ya, Tionghoa Rumah Iwan. duka ya. Iya, rumah duka. Luar biasa. Jadi Dan sini. yayasan ini mengurus ya rumah sakit Logorejo, Jo. Stikes Logorejo, Ya, dan- Majukan ya, Tionghoa Iwan luar ya. biasa. Jadi Dr. Singgi yang mengelola ini 3 ya luar biasa dan timnya ya. Di bawah satu yayasan. Oh. Ya, kan makanya saya tadi ada ya. corporate, terus masing-masing ada. Ya, kan kita di bawah yayasannya kan yayasan, di bawahnya corporate. Oh, oke. Corporate terus mulai bisnis unit. Oh, oke. Kan kita kan nggak setiap detik sini, makanya dari itu Ya. kita punya corporate yang dikepalai oleh Bu Glenda itu. Glenda. Ya, itu terus di situ nanti ada tadi itu ada Dirut Rumah Sakit Dr. Alis, Dirut Ketua Stikes Dr. Swani, kemudian Tionghoa Iwan, Bu Yuliani dan lain-lain. Ya, luar biasa ya, sobat medis. Ya, riwayat rumah sakit Purworejo dari cikal bakalnya ya, dari 10 orang founder, mendirikan balai pengobatan, kemudian menjadi beberapa klinik, kemudian banyak lagi donatur, kemudian mulai menjadi ada dutung, kemudian dikembangkan jadi rumah sakit, banyak donatur ya, ada yang menyumbangkan lahan yang rumah sakit sekarang ini, Ya. sumbangan juga ya. Ui Tiongkham Oh, pada waktu itu iya, ya pertama kali untuk rumah sakit ini. Tanahnya ini oleh Tiongkham. Apakah seluas ini atau kan memang di Iya, ya ini. seluas ini dari Ya, awal? dari awal. Oh, saya pikir dibeli bertahap-bertahap. Enggak. Sekaligus diberikan oleh Tiongkham. Terima kasih Kemudian ya, ya kita dengan itu apa namanya mulai tidak sebesar ini dulu ya. Ya, Kita ya. kembangkan. Tapi oleh Tiongkham ya diberikan ini. Waktu itu dibuat akte tanggal 10 Juli tahun 1953. Iya, iya. Yang mewakili waktu itu Ui Chongchai, itu adalah putranya Ui Tiongkham. Jadi kita ada catatan semuanya. Oh, iya. Karena kita harus menghormati jasa-jasa yang sudah berjasa. Iya. Ya, semua ini kan kita pampangkan supaya tahu bahwa kita berterima kasih pada yang Ya, sudah berjasa. ya. Karena itu saya bilang bahwa adanya sekarang ini ya karena proses dari dulu, Ya, bukan sekarang ini terus kita yang bisa tuh bukan. Kalau tidak ada dulu ya tidak ada ini. Betul. Ya, kita harus menghormati pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Sebenarnya yang luar biasa ya pendahulu-pendahulu kita sejak awal. Benar kata Bung Karno, jas merah ya, jangan sekali-sekali lupakan Ya. sejarah ya. Ya, itu paling berjasa lah. Kita ini kan melanjutkan. Ya, baik, luar biasa ini Dr. Ya, Singgi percakapannya ya. dan kita ini bagaimana kita ini bahwa dengan mencintai Indonesia, ya yang bisa kita lakukan berbuat terbaik, apa yang bisa kita perbuat kita sumbangkan itu. Ya. Ini kan kalau bisa sehingga dengan mencintai Indonesia kita baru bisa untuk go internasional. Wah, luar biasa. Ini pesan Ya, ya. nasionalisme itu baru go internasionalisme. Ya, itu pesan yang harus kita catat ya. Kita harus cinta Indonesia dulu Ya, ya. harus. Kita go internasional. Ya. Jadi kita harus berpikir untuk Harus negara kita harus dulu. harus berpikir untuk kita tuh. Iya. Karena itu bagaimana kita membangun. Sekarang kita ini sudah bisa operasi jantung Iya. terbuka sudah bisa dan lain-lain. Jadi dan yang misalnya yang untuk
tremor. Iya, iya. Itu kita bisa juga yang namanya stereotaktik. Iya, Parkinson. Parkinson. Iya, Parkinson iya, itu iya. stereotaktik. Oh, Hanya nginep 2 malam paling-paling. oh. Dioperasi sininya, Iya, iya, iya. pulang dah, ininya dah. Iya. Kalau yang dulunya tidak bisa makan ini, Iya, bisa. luar biasa ya. Jadi kita mencari model-model perawatan, bagaimana kita inovasi, bagaimana kita harus mencari sesuatu yang baru. Iya. Sehingga bagaimana kita nanti menjadi unggul dan bisa bersaing dengan. Iya. Salah Bukannya, satu unggulannya juga iya. di bidang neurologi ya. Ya, karena penting ya, karena masa kita ini 260 juta, Iya. kok kalah dengan Malaysia yang hanya kira-kira 30 juta lebih. Iya. Apalagi dengan Singapura itu, ya Iya. sudah itu dah lebih maju. Malaysia itu dulu kan sekolah kita, sekarang malah kita Benar. banyak ke sana. Lah ini yang kita tidak boleh hanya itu ya, kita harus membangun diri sendiri. Kita tidak boleh nyalahkan dia. Kita harus bilang, ayo kita bangun dia. Iya, saya ingat itu waktu saya kecil-kecil tuh ada berapa yang tetangga saya yang saya kenal tuh ngajar ke Malaysia, Ya. jadi guru terbang ke Malaysia Ya. 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 Nah, sekarang ya Ya. kita kalah dengan mereka gitu Ya, ya. enggak, saya kira enggak kalah lah. Asal kita mau ya, saya kira asal kita mau. enggak kalah. Karena dokter-dokter kita di luar negeri itu hebat-hebat loh. Benar, benar, benar. Hebat-hebat. Contohnya bahwa dulu pernah ada dokter Satya Negara atau apa yang dari Jepang Benar. ditarik ke sini. Itu kan di Jepang juga hebat sudah. Betul, betul. Kemudian yang dari Belgia, saya lupa namanya itu, Iya. hebat. Jadi kita tidak kalah dengan sana. benar. Hanya bagaimana yuk kita mindset kita bangun. Iya. Dan kita yang penting bahwa dokter-dokter kita siap untuk bersaing itu loh. Iya, iya. Luar biasa. Siap untuk bersaing. Kita harus berani bersaing. Kalau kita berani bersaing, saya yakin ya kita tidak kalah. Iya. Namun kita penduduknya 275 Iya. saya setuju. juta. Saya setuju. Dan juga saya ingat waktu saya kuliah kedokteran, saya Ya. koasisten di rumah sakit. Ya. Waktu itu saya pernah 2 bagian di Medan ya, koasnya itu banyak mahasiswa dari Malaysia. Iya, lo iya, kuliah iya, di Indonesia. iya. Saya dari Gajah Mada juga sama, Sama. Gajah Mada. Dan saya kira universitas-universitas di sini saya kira tidak kalah dengan di luar Iya, negeri loh. Kalau benar. kita mau tidak kalah, sungguh. Iya. Cuma bagaimana yuk kita bangun bersama. Iya. Kita Jadi, ya. bersatu padu, alignment ya, selaras ya. Iya. Saya kira kita tidak akan kalah lah. Jadi itu luar biasa. Jadi ya luar biasa nih kisahnya Dr. Singgi ya, Ya. dari awal sampai akhir. Mungkin ini closing statement Ya. ya, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, mungkin ada yang mau sampaikan closing statement. Ya kembali lagi bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Ya bukannya apa-apa ya. Sehingga kita tidak boleh merasa rendah diri, wah saya kalah, saya kalah. Iya. Tapi kita harus berani bahwa kita ini mempunyai sumber daya yang tidak terbatas, Oke. infinity ya. Benar. Sehingga bagaimana tinggal mengolah Iya. yang luar tak terbatas ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Amin. Ya dengan catatan bahwa kita harus berani bersaing, Ya, harus berani berani belajar, bersaing, berani belajar. cari ilmu dari manapun juga, Benar. dan never give up. Never give up. Ya. Itu harus dicatat. Ulet. Iya. Baik. Tapi yang terakhir yang penting jujur. Jujur. Ya, Jujur ini penting sekali. Ya, luar biasa. Jujur penting. Ya, kita sudah dapat banyak tahu ya sejarah-sejarah khususnya mahasiswa Gereja ini, dan juga wawasan-wawasan ya dari para pendiri dan juga dari pengurus yang sekarang, juga dari pribadi Dr. Singgi yang ini luar biasa. Baik, Dr. Singgi ini beliau mau meeting lagi sehingga kita tidak bisa berbincang lebih banyak ya, mungkin pada kesempatan lain nanti kita berbincang lagi dengan satu topik yang sama. Baik, Dr. Singgi, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Sukses Ya. selalu untuk Terima kasih Dr. Sukono, sukses selalu. Ya, Ya. amin. Terima kasih.